Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas pembahasan ke-22, Daqaiqul Akhbar. Penjelasan tentang musnahnya sesuatu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat maut diperintahkan Allah yang Maha Luhur untuk meniup memusnahkan lautan. Sebagaimana Allah yang Maha Luhur berfirman, Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Setiap sesuatu akan hancur kecuali zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat maut mendatangi lautan sembari berkata, telah habis masamu. Lalu lautan berkata, izinkan aku sehingga aku menangisi diriku. Lautan pun berkata, di mana ombak-ombakku, di mana keajaibanku? Telah datang perintah Allah. Lalu malaikat maut membentaknya sekali bentakan, maka seolah-olah airnya pun tak ada habis. Kemudian malaikat maut mendatangi gunung-gunung sembari berkata, telah habis masamu. Lalu gunung-gunung berkata, izinkan aku sehingga aku menangisi diriku. Gunung-gunung pun berkata, di mana ketinggianku, di mana kekuatanku? Telah datang perintah Allah. Lalu malaikat maut membentaknya sekali bentakan, maka ia pun hancur. Kemudian malaikat maut mendatangi bumi sembari berkata, telah habis masamu. Lalu bumi pun berkata, izinkan aku sehingga aku menangisi diriku. Bumi pun berkata, di mana kerajaan-kerajaanku? Di mana pohon-pohonku? Di mana sungai-sungaiku? Dan berbagai macam tumbuhanku? Lalu malaikat maut membentaknya sekali bentakan, maka bergugurlah dinding-dindingnya dan keringlah mata airnya. Kemudian malaikat maut naik ke atas langit sembari membentak, maka matahari dan bulan menjadi gerhana, bintang-bintang pun berjatuhan. Kemudian Allah bertanya, wahai malaikat maut, siapa yang tersisa dari makhlukku? Malaikat maut pun menjawab, wahai Tuhanku, Engkau maha hidup yang tiada akan mati. Hanya tersisa malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Hamalatul Arash, dan aku yang lemah di hadapanmu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, cabutlah ruh mereka. Malaikat maut pun mencabut ruh mereka. Kemudian Allah berkata, wahai malaikat maut, apakah kamu tidak mendengar firmanku? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Sedangkan kamu adalah makhlukku, maka matilah. Lalu malaikat maut pun mati. Dan di dalam sebuah kabar, kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut ruh dirinya sendiri. Ia pun datang ke tempat
di antara surga dan neraka. Ia memandangkan matanya ke langit, lalu melepas ruhnya. Ia pun menjerit sekali jeritan. Jika semua makhluk masih hidup, maka mereka akan mati karena jeritannya. Di dalam kabar yang lain, Allah berkata, "Pergilah dan matilah di antara surga dan neraka." Lalu malaikat maut mati di sana, dan tiada tersisa seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetaplah dunia dalam keadaan rusak. Masya Allah, sesuatu yang dikehendaki Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.